Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari pagi ini kita datang sembah Tuhan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang begitu ajaib, Allah yang sungguh mengasihi kita. Mari pagi ini arahkan hatimu, mari datang menyembah Dia, saudaraku. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan pagi ini. Dia besar. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh karya-Mu begitu ajaib, ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Mari bawa segenap syukurmu pagi ini kepada-Mu. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga
matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau besar, sungguh Kau ajaib. Mari pagi ini arahkan hatimu datang kepada-Nya. Mari bersyukur buat kasih, bersyukur buat anugerahnya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar rahmat-Mu. Begitu mengasihi kami. Mari bawa segenap sembah-Mu, ucapan syukur-Mu. Oh, terima kasih. Ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Oh, kami bawa segenap hati kami, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Kau baik, Kau baik. Mari terus mendekat kepada-Nya, mari terus sembah-Nya. Oh, sembah, 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 sembah. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terus masuki hadirat-Nya, mendekat, mendekat, mendekat. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu yang ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku tambah hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Oh biarlah kekudusan-Mu setiap kami penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku tambah hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyatakan lebih lagi Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan,
Bersembah Engkau Tuhan. Yes. Kami mau terus sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 Yesus. Bersembah Dia, bersembah Dia, bersembah Dia. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah. Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu pagi ini. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah kami, sembah kami, sembah kami. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini yang kami Tuhan, ini yang kami, ini yang kami rindukan. Terus menyembah-Mu, terus memuji-Mu, terus menyembah-Mu. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau dahsyat. Oh, sungguh besar Engkau, sungguh dahsyat karya-Mu. Tak tertanding Engkau Tuhan. Kami kagum, kami hormat kepada-Mu. Yesus Tuhan. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau besar, sungguh Kau mulia, sungguh Kau agung. Besar kuasa-Mu, dahsyat Engkau. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Oh, segala sembah, segala hormat, pujian hanya kepada-Mu. Ku kagum, ku kagum, ku kagum akan karya-Mu. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
penyataan kami Tuhan kagum hormat akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau ku kagum terus dari hatimu yang terdalam nyatakan ku kagum hormat akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau nyatakan lebih lagi ku kagum hormat akan Engkau Kau Allah yang layak dipuji ku kagum akan Engkau ku kagum akan Engkau ku kagum akan Engkau. Kita sorak-sorai kemuliaan hormat kepada Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia dahsyat, ku kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau besar, Kau yang selalu menolong kami, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tak pernah berakhir, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Sungguh tak pernah berakhir kasih setiamu atas hidup kami. Selalu kami rasakan nyata dalam hidup kami. Oh, Kau tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir kasih setiamu Yesusku. Kau segalanya, nyatakan lebih lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya, Kau segalanya Yesusku, Yesusku. Kau segalanya, oh Kau segalanya Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setiamu, tak pernah berakhir. Terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Sungguh Kau Allah yang selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kau Tuhan yang selalu menjadi andalan kami Tuhan. Kami bawa pagi ini doa kami, pergumulan kami hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua datang bersama-sama kepada Tuhan.
Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang setia, Allah yang membuat hidup kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu berharap kepada-Mu. Kami tak akan pernah berhenti berharap kepada-Mu Tuhan. Oh Ramaya Singgata Karabaya Singgata. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami datang bersama Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Terutama untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata Tuhan. Biarlah gereja Efrata selalu ada di hati-Mu Tuhan. Kau yang selalu memberkati para pemimpin gereja ini Tuhan. Kau selalu memimpin, membimbing dan menuntun kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perubahan yang lebih baik Tuhan. Metamorfosis Tuhan. Biarlah terjadi dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu di gereja Efrata ini Tuhan. Engkau selalu memberkati para pemimpin kami. Gereja kami diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tante Trivena, Ibu Gembala Penasihat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup beliau, Tuhan yang berkenan memberkati kehidupan beliau, keluarga besarnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanan beliau, kesehatan beliau. Damai sejahtera-Mu Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Handoyolim beserta keluarga besarnya. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidup beliau, Tuhan yang selalu memberkati beliau, Tuhan yang selalu memberi kesehatan yang prima buat beliau. Biarlah kepemimpinan beliau Tuhan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kami semua para domba-Mu boleh menjadi domba-domba yang menyenangkan hati-Mu karena pemimpinan beliau, karena kasih setia beliau kepada domba-domba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati beliau kemanapun beliau Engkau utus Tuhan, selalu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin kami boleh menjadi teladan kami sebagai umat-Mu di gereja Efrata ini Tuhan. Kami boleh tumbuh menjadi domba-domba-Mu yang dewasa karena pemimpinan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kerinduan kami semua Tuhan mengalami mujizat yang daripada Engkau. Kerinduan kami Tuhan, Immanuel Tuhan, Immanuel, mujizat pasti kami alami Tuhan. Karena kasih kemurahan-Mu, karena kepemimpinan beliau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi domba-domba-Mu yang setia kepada Engkau. Domba-domba-Mu yang semakin antusias, domba-domba-Mu yang semakin menjadi berkat di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau selalu mengasihi kami semua. Gereja-Mu boleh bertumbuh menjadi gereja yang besar, gereja yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena seluruh umat-Mu semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau, dan semakin antusias mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh staf dan jajaran yang membantu beliau. Tuhan pakai mereka untuk menjadi staf yang setia, staf yang menyenangkan hati-Mu, staf yang selalu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab beliau. Dan biarlah pelayanan-pelayanan mereka boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkenan memberkati mereka, suami istri, pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
biarlah kami boleh tumbuh bersama, boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena ada kasih yang selalu tumbuh dalam setiap pribadi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu kirim jemaat-jemaat baru, jemaat-jemaat yang akan menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan biarlah gereja Efrata boleh semakin tumbuh, semakin menjadi besar karena campur tangan Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami seluruh jemaat-Mu di Efrata ini Tuhan. Berkati semua seluruh aktivis, pengurus, pengerja, jamah lawati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh saling bersinergi satu dengan yang lain, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah benih kebenaran firman-Mu boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau percaya pagi ini untuk memberitakan isi hati-Mu, dan biarlah Tuhan mau pakai beliau lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama di hadirat Tuhan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesarnya karena ada gangguan di internet gereja, sehingga dalam penayangan streaming banyak masalah Bapak Ibu, sehingga terganggu dalam penayangan live streamingnya. Jadi mohon maaf, ini tim sedang memperbaiki. Kita berdoa semua boleh berjalan baik, dan kita semua pun selalu diberkati oleh Tuhan melalui morning worship pagi hari ini. Ya, saat teduh pemuridan. Sharing saya pagi ini adalah hidup harus semakin bertumbuh dan menjadi baik. Ya, hidup harus bertumbuh, semakin bertumbuh, tapi menjadi baik. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang ya bertambah usia, bertambah hebat, ya bertambah dewasa, tapi hidupnya tidak baik. Ada banyak orang tua kecewa karena waktu masih anak, ya masih balita, remaja, waduh menyenangkan sekali. Tapi ketika anak itu bertumbuh menjadi dewasa, wah berubah, ya nakal, sulit diatur, ya dulu sangat nurut sama orang tua, tapi sekarang kok ya berubah jadi tidak baik hidupnya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat membuat kita sangat sedih, ya. Makanya kita bertumbuh, tapi juga hidup kita menjadi baik, ya saudara. Dua Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, ya, Rasul Paulus ini memberi sebuah pesan kepada Timotius bahwa Timotius, engkau harus bertumbuh. Ya, kalau kita lihat di judul periokop di 2 Timotius pasal 3 ini, ya, judulnya bertumbuh. Makanya pesan Paulus kepada Timotius adalah supaya Timotius ini hidupnya bertumbuh, ya. Dan supaya bisa bertumbuh, Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa firman Tuhan ini menjadi barometer, menjadi pondasi yang akan membawa engkau, hidupmu, pelayananmu makin bertumbuh. Dan bahkan di bagian akhir dari pesan Paulus adalah bahwa Tuhan itu memperlengkapi kamu supaya kamu itu melakukan perbuatan baik. Ya, saudara, makanya sebetulnya pesan Paulus pada Timotius di konteks ini adalah, Timotius, engkau harus bertumbuh. Ya, hidupmu, pelayananmu, karaktermu engkau harus bertumbuh. Ya, dan engkau harus menghasilkan buah. Buahnya apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, ya, kita memang semua bertumbuh. Kita dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan nanti menjadi lansia. Kita bertumbuh, tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang baik? Karakter kita baik atau tidak? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, saudara. Ya, nah, saya kasih contoh, ya. Uang kalau di tangan anak muda yang tidak takut sama Tuhan, uang itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk beli narkoba, ya kan? Dipakai untuk foya-foya, wah, ya. Uang di tangan anak muda yang tidak takut sama Tuhan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ilmu pengetahuan di tangan teroris, apa yang dilakukan? Ya, buat bom, ya, lalu apa? Ya, untuk merancang sesuatu yang tidak baik. Itu ilmu pengetahuan bagus enggak? Bagus, baik. Tapi kalau jatuh di tangan yang tidak baik, ilmu pengetahuan menjadi senjata yang sangat mengerikan. Ya, hacker. Wah, hacker pinter enggak? Pinter. Dia punya kemampuan yang sangat luar biasa tentang IT, sampai dia bisa membobol keamanan, mencuri data-data, ya, hebat kemampuannya, intelektualnya, wah, luar biasa. Tapi karena, ya, pengetahuan itu ada di tangan orang yang tidak benar, maka menjadi hal-hal yang tidak baik juga bagi lingkungan, bagi kehidupan sekitar. Ya, lalu apalagi kekuasaan, ya, kekuasaan bagi orang yang egois. Wah, ya, apa yang terjadi? Korupsi, ya, sampai sekian triliun, waduh, gitu ya. Kekuasaan di tangan orang yang ambisi sekali. Lalu ada kebencian, wah,
Makanya ada Holocaust. 6 juta orang Yahudi dibinasakan. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang hatinya dipenuhi kebencian. Ada ambisi yang luar biasa. Ya, makanya banyak korban. Kenapa? Karena ada kekuasaan itu. Ya, ada orang yang hatinya dipenuhi kebencian. Saudara, makanya hidup itu harus bertumbuh firman Tuhan yang memampukan semuanya. Ya, jadi hidup orang percaya itu harus selaras dengan firman Tuhan. Hidupnya harus diisi oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pondasi. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, tidak tersesat. Firman Tuhan itu barometer, ya, yang akan menunjukkan bagaimana kualitas kita, bagaimana kehidupan ini, ya. Kalau ada tekanan bagaimana, saudara, itulah firman Tuhan. Makanya kita orang percaya, pertumbuhan itu harus selaras dengan firman Tuhan, saudara. Loh kok, kenapa harus firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan bisa membuat kita bertumbuh, bahkan bisa melakukan hal-hal yang baik, saudara? Semakin baik, semakin baik. Kenapa? Karena pesan Paulus kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh dan menjadi baik karena firman Tuhan itu mengajar dan mendidik. Saudara, mengajar mendidik kita. Mengajar apa? Saudara, mengajar tentang hukum-hukum kebenaran, hukum-hukum kebaikan, saudara. Makanya kita yang bersekutu dengan firman Tuhan itu mengajar, membekali kita dengan pengetahuan kebenaran, saudaraku. Ketika kita membaca, merenungkan, maka kebenaran itu yang akan masuk di dalam hidup kita. Pertama sebagai sebuah pengetahuan, gitu ya. Kita tahu. Karena kita tahu, ya, maka kita bisa melakukan, kita percaya, saudaraku. Ya, jadi firman Tuhan mengajar seperti apa? Seperti seorang guru yang mengajar kita. Ya, firman Tuhan itu pelita dan suluh, menuntun kita, saudara. Ya, mendidik. Firman Tuhan itu mendidik. Mendidik, melatih kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, saudaraku. Ya, jadi kalau kita terus bersekutu dengan firman Tuhan, percayalah hari demi hari, maka hidup kita akan bertumbuh. Ya, kita tahu, oh ternyata kalau aku lakukan ini tidak boleh, ini salah, tidak baik. Ya, makanya firman Tuhan mengajar kita, memperlengkapi kita dengan kebenaran, dengan kebaikan, hal-hal yang baik. Ya, saudara, kalau hati kita benar, maka pikiran kita benar. Ya, sehingga perbuatan kita benar. Ya. Kalau hati kita baik, yang kita pikirkan juga hal-hal yang baik. Kalau hati baik, pikiran kita baik, yang kita lakukan pasti baik. Perbuatan kita baik. Ya, makanya firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik, melatih kita hari demi hari, bulan berganti bulan. Ya, firman Tuhan terus menuntun kita supaya kita itu berubah, bertumbuh, menjadi kuat, dewasa. Ya, tapi juga semakin baik, karakter kita baik, perbuatan kita baik, pelayanan kita juga
tentunya akan membawa kebaikan-kebaikan bagi banyak orang, saudara. Ya. Lalu firman Tuhan itu apa? Ya, firman Tuhan itu menyadarkan. Saudara, Paulus pesan kepada Pak Timotius untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Ya, minggu kemarin Bapak Gembala sharing bahwa firman Tuhan bahwa beliau ya tidak menyadari ternyata ada masalah dengan matanya. Ya, tapi begitu tahu bahwa ada masalah dengan matanya, maka masalah bisa teratasi. Kenapa? Karena diawali sadar, ya. Karena sadar, tahu dan bertindak, terjadi perubahan, saudaraku. Nah, demikian juga, ya. Makanya firman Tuhan itu menyadarkan kita. Oh, Victor, kamu salah, kamu enggak baik. Ya, kalau begitu kamu jadi papa yang enggak baik. Oh, kamu jadi apa? Kok egois? Kan gitu ya. Ya, kadangkala orang yang egois itu enggak sadar. Ya, enggak sadar kita ini orang yang maunya kita sendiri, maunya aku yang diperhatikan, aku yang dapat lebih banyak. Ya, saudara, kadangkala kita itu seperti itu, egois, bahkan sombong. Ya, kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu kalau kita ini sombong, kita egois, kita ini jahat, maka kita terus hidup dalam kejahatan, kita hidup dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, kita terus hidup dalam kesombongan, saudaraku. Kita terus hidup sering melukai orang, ya, di samping kanan kiri kita, sekitar kita ternyata mereka itu terluka. Kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu, waduh, maka kita terus kebablasan. Ya, semakin hari semakin dalam, semakin hari banyak orang yang terluka. Makanya firman Tuhan itu menyadarkan kita. Ya, kalau kita baca firman Tuhan itu seperti menembelak kita. Sehingga kita itu seperti orang yang bangun tidur tiba-tiba, wah, ternyata aku keliru, ternyata aku ini sudah melukai, ya, ternyata aku ini salah. Ya, di fase itulah ketika firman Tuhan menyadarkan kita, maka hidup kita itu akan bisa menjadi lebih baik. Firman Tuhan memperbaiki, ya, memperbaiki hidup ini, hati kita, saudara. Hati kita yang kotor, firman Tuhan itu bisa membersihkan kalau kita mau. Pikiran kita, perbuatan kita yang jahat, yang kotor, ya, kuasa Roh Kudus dengan kuasa firman Tuhan itu akan menuntun kita, menyadarkan sehingga kita ada satu kemauan, ya, ada kemauan untuk apa? Berubah. Maka kita kadang-kala terheran-heran, kenapa aku bisa berubah? Padahal dulu aku ini nggak bisa orang itu ngomong sedikit dengan intonasi keras sama aku. Tapi sekarang aku kok bisa sabar, aku kok bisa ndak emosi, aku kok ndak membalas, kok aku waktu itu hanya diam saja. Kenapa aku bisa seperti itu? Ya, karena kuasa firman Tuhan dan karya Roh Kudus yang mengusik hati kita, masuk di hati kita, sehingga kita mau bertindak untuk apa? Mengubah hidup. Karakter kita, perbuatan kita, ya, melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita dan kuasa firman Tuhan, akhirnya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ya, kalau kita punya motornya ada masalah, ada sedikit kerusakan, ya, apa yang kita lakukan?
yang kita lakukan adalah tentu ke bengkel. Ya, ke bengkel, karena kita tahu ya bengkel itu tempat untuk memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang error, ada yang rusak, maka kita akan menuju ke bengkel yang memang kita sudah tetapkan, yang memang kita ketahui. Kita akan ke sana lalu kita perbaiki motor kita atau mobil kita. Kita tahu bengkel itu tempat untuk memperbaiki. Saudara, kalau hidup kita yang rusak, kalau hati kita yang kacau, kalau pikiran kita yang juga ya bermasalah. Kadangkala permasalahan hidup itu bukan karena adanya masalah, ya, tapi karena pikiran kita yang bermasalah. Sehingga hidup kita selalu penuh dengan masalah. Kenapa? Karena pikirannya yang bermasalah. Hati kita mungkin terluka, kita bisa pahit. Makanya hidup ini semuanya pahit. Semuanya pahit. Kenapa? Karena hati kita yang sebetulnya bermasalah, saudara. Tapi kalau kita mau bersekutu dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan memperbaiki, ya, mengubah kita, sehingga kita bertumbuh terus kerohanian kita, bahkan bertumbuh, kita menjadi orang yang lebih indah lagi, kita menjadi orang yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang lalu, dan sekarang kita dapat di hidup kita makin bersinar. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan itu adalah sebuah pondasi dalam hidup kita yang menuntun kita supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi baik. Saudara, pertumbuhan kehidupan itu harus disertai dengan keintiman dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu menjadi penting. Ya, kita memang terus bertambah tahun, kita mesti bertambah banyak pengalaman. Tapi juga kita harus sadar, semakin banyak tahun demi tahun yang kita lalui, pasti juga akan ada peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Momen-momen yang sangat menyakitkan itu bisa terjadi dalam hidup kita, kita alami dalam hidup ini. Ya, saudara, makanya kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memurnikan kita. Saudara, memurnikan. Sehingga kita tidak seperti orang dunia. Mereka bertambah tahun makin dan semakin hebat, semakin terkenal, semakin naik, semakin kaya. Tapi kadang-kala kita melihat karakternya sangat memprihatinkan. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita semakin naik, semakin hebat, ya, semakin diberkati. Tapi karakter kita juga harus semakin lebih baik, semakin lebih berkenan, semakin indah di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang memampukan untuk kita bisa ada di posisi itu. Pagi hari ini, saudaraku, mari terus kita bersekutu dengan firman Tuhan supaya kita bertumbuh, bertambah usia, bertambah tahun, maka hidup kita akan menjadi lebih kuat lagi, ya, menjadi lebih dewasa lagi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan kita terus bertumbuh dalam kehidupan, tentunya dengan sebuah perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara, saya yakin kalau firman Tuhan hidup dalam hidup kita, maka kita pun bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kerinduan Tuhan melalui Rasul Paulus
kepada Timotius dan juga tentu kepada kita. 2 Timotius 3 memberi pesan kepada kita untuk kita bertumbuh dan bertumbuh. Ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Saudara, jadi firman Tuhan itu menuntun supaya kita bertumbuh dan tentunya kita menjadi lebih baik. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Teruslah belajar, teruslah berlatih, karena firman Tuhan pengajar kita. Yesus melalui kuasa firman Tuhan mengajar, melatih kita. Firman Tuhan itu seperti bengkel, ya, yang akan memperbaiki karakter kita, hati kita, dan bahkan seluruh kehidupan kita. Pagi hari ini, jadilah orang yang bertumbuh. Terus bertumbuh, semakin naik, semakin dewasa, tapi juga karakter kita juga semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara, pagi hari ini kita mau datang di bawah kaki Tuhan, di hadirat-Nya yang sangat menyegarkan, meneduhkan kita. Mari kita rasakan belayan kasih-Nya. Mari kita buka hati kita, seluruh jiwa hati kita, mari kita bawa di hadapan-Nya. Percaya firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu sanggup mengubah keadaan kehidupan kita. Dan firman Tuhan memperlengkapi hidup kita untuk kita menjadi orang yang makin lebih baik, lebih baik, lebih indah, lebih menjadi berkat, dan lebih berkenan bagi orang dan terlebih bagi Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan sekali lagi firman-Mu yang kuasa, saya menyerahkan kepada Bapa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa
Siapkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Haus akanmu. Bapa, jamah hidup kami, kiranya kami semakin dekat dengan Tuhan, makin mengerti firman-Mu, dan kami boleh hidup semakin indah, makin menyenangkan Engkau. Selidiki setiap hati anak-anak-Mu, bersihkan, arahkan kami untuk bertumbuh makin indah. Kami percaya Tuhan sanggup membentuk kami lebih indah dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, biar kuasa mujizat metamorfosis itu terjadi di hidup kami semua. Berkati semua tim yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga semua yang sudah ada di gereja maupun yang di rumah-rumah, kiranya hari ini kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus melingkupi anak-anak-Mu. Kami masuki hari dengan sukacita. Apapun yang kami lakukan, mohon Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudaraku, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Bengki ya, Bu, makasih, Tuhan berkati. Susi.